Menurut Abang, cerminan milenial yang baik dan bijaksana itu kira-kira seperti apa, Bang? Oke teman-teman, jadi di sini kami dari Singa Kreatif kembali bersama-sama teman-teman semua untuk kita memulai podcast kita dengan judul Asumsi Milenial. Kali ini tema kita yaitu nasionalis di kaum milenialis dan juga pengalaman selama berkuliah. Kali ini saya bersama dengan Bang Yuda. Oke, halo Bang Yud, apa kabarnya? Halo Rivaldo, kabar baik. Rivaldo gimana kabarnya? Oke, puji Tuhan baik Bang. Abang udah tetap di Jogja ya Bang, nggak pulang ke daerah asalnya? Iya, masih stay di Jogja, nggak pulang ke Medan. Oke, jadi tetap safety ya Bang. Jadi kita langsung ke pokok pembahasan kita. Jadi Ya, kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada Bang Yuda. Oke Bang Yuda, oke, jadi kan siap. yang kita ketahui Bang Yuda ini pernah berkuliah di PTN, PTS, dan PTK, yaitu di USU, di STAN, dan juga sekarang menetap di Atmajaya. Gimana sih Bang pengalaman Abang selama berkuliah dari awal sekali berkuliah? Ya, jadi ceritanya udah agak panjang juga ya. Kan pernah kuliah di berbagai tempat. Sebelumnya aku ceritakan dulu, aku dulu awalnya di USU angkatan 2014 jurusan Fisika S1. Tapi karena merasa nggak cocok atau nggak sesuai dengan minat, akhirnya aku pindah ke STAN. Puji Tuhan dapat D3 akuntansi angkatan 2015. Tapi ternyata karena ada sedikit kesulitan dalam belajar, harus merelakan untuk tidak melanjutkan studi di sana. Nah, akhirnya aku sekarang menetap di S1 Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dari banyak perjalanan kampus itu ya banyak yang udah ku dapatkan ya, dapat ku pelajari dari pengalaman kayak yang dibilang Rivaldo tadi, pengalamannya yang udah ku ambil. Tapi nilai yang paling penting yang ku dapat dari banyak tempat-tempat tersebut adalah bahwa kita sebagai mahasiswa itu udah berbeda dari siswa, udah ada kata maha di status kita, sehingga yang membedakan itu adalah niat dan usaha. Nah, yang kita perlu dalam belajar di tingkat perguruan tinggi itu nggak hanya cukup untuk belajar doang, harus ada niat. Nah, niatnya itu apa? Niatnya itu adalah ketika kita belajar, apa sih yang mau kita tuju, apa sih yang mau kita lakukan dari ilmu yang udah kita dapat. Nah, itu apa nanti gunanya, apa ilmu jadi masyarakat, untuk pekerjaan kita kah, untuk perkembangan masyarakat, atau yang paling dasar untuk diri kita sendiri. Nah, tapi bedanya niat ini juga harus dibarengin dengan usaha. Usahanya ya seperti biasa, kita belajar, banyak membaca, banyak mengetahui perkembangan yang ada saat ini. Karena ilmu itu kan selalu berkembang dan bergerak. Kita harus peka dan update terhadap perkembangan ilmu. Di samping itu kita juga harus tetap berpraktek. Contoh prakteknya ya, contohnya kayak anak hukum harus banyak-banyak peka terhadap kasus, peka terhadap perkembangan. Mungkin jurusan lain mengikuti bagaimana ilmu itu berkembang. Jadi kita nggak sekedar cuma untuk belajar doang, tapi juga menjadi milenial yang punya kapasitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk masyarakat kita. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih pengalaman yang ku dapat dan nilai yang akhirnya ku dapatkan dari pengalamanku di kampus dulu. Oke, jadi banyak ya Bang pelajaran yang bisa kami ambil dari kaum milenial, dan juga yang seperti Abang bilang tadi tidak cukup hanya niat saja, tapi harus ada usaha nyata dan tindakan konkret yang bisa kita lakukan ke depan. Oke, jadi Ya benar, kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya yang menjadi tema kita pada podcast kali ini, yaitu nasionalis. Menurut Abang, pandangan Abang tentang nasionalis itu sendiri bagaimana Bang? kalau bicara nasionalis pasti banyaklah definisi yang bisa kita dapat ya dari ahli, dari uh, buku yang kita bisa baca. Tapi kalau dari aku sendiri bicara tentang nasionalisme itu tentang kesadaran kita sebagai warga masyarakat negara terhadap pentingnya cita-cita dan tujuan negara itu. Nah, tujuan negara itu kan banyak ya. Mungkin salah satunya yang bisa kita dapatkan dari Undang-Undang Dasar itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada juga untuk memajukan kesejahteraan. Nah, kalau kita bicara kita ini nasionalis, ya mari kita berbuat untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Mari kita berbuat untuk kesejahteraan. Nah, kalau di kalangan milenial, apa sih yang bisa membuat atau mencirikan kita sebagai nasionalis?
kita kan milenial ini ketemu banyak orang ya, kita udah hidup di berbagai keadaan. Nah, kita harus peka terhadap keberagaman yang ada di berbagai keadaan itu, bahwa kita menyadari dan menghormati ada perbedaan di antara kita, ada perbedaan suku, ada perbedaan agama, ada perbedaan pendapat. Nah, hal-hal ini harus kita tahu dan kita hormati untuk mencapai kesejahteraan, untuk bisa dijadikan pelajaran supaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itulah menurutku nasionalis di era saat ini ketika kita masih menjadi generasi milenial. Jadi benar abang itu ya bang, sejauh ini milenial itu. Jadi yang kita lihat pun sebagai milenial, kita kan hidup di masa dimana banyak perbedaan. Indonesia terkenal dengan banyaknya suku, ras dan agama. Jadi itu membuat kita, sebenarnya itu yang menyentuhkan kita, bukan menjadi pecah belah ya bang ya. Seperti itu kira-kira. Ya benar. Oke, jadi selanjutnya kami ingin bertanya, kan kita sebagai kaum milenial, menurut abang cerminan milenial yang baik dan bijaksana itu kira-kira seperti apa bang? Ya, kalau berangkat dari pernyataan tadi yang dimana milenial ini kan ketemu dengan banyaknya keragaman yang ada, beragam pendapat, beragam pengetahuan, beragam ras, suku, agama. Kita punya masalah tersendiri ya. Kenapa? Karena keberagaman ini ditunjang dengan adanya teknologi yang semakin maju. Nah, permasalahan bagi generasi milenial itu bagaimana caranya bisa tetap memberikan nilai-nilai positif di tengah kemajuan teknologi ini. Menurutku kalau menjadi generasi milenial yang baik itu artinya generasi yang mampu memadukan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai positif yang diakui atau ada di tengah-tengah masyarakat. Dan menjadi milenial yang bijaksana itu artinya pintar-pintar menempatkan diri. Generasi milenial nggak boleh ya ngerasa bahwa generasi tua nggak ngerti teknologi, nggak ngikutin teknologi atau hal-hal yang mungkin seperti itu. Nah, menempatkan diri itu artinya menjaga dan menghormati adanya teknologi yang berkembang, kemewahan kemajuan zaman itu, tapi jangan juga sombong dan tetap menjaga nilai-nilai baik agar kita juga mewariskan nilai yang baik kepada generasi selanjutnya. Mungkin kayak gitu sih baik dan bijaksananya generasi milenial di saat ini. Oke, jadi begini ya bang, jadi sedikit mungkin menarik. Karena mungkin kita membahas tentang milenial itu, kita juga membahas tentang pola pikir. Nah, menurut saya sendiri, saya host di sini. Menurut saya yang membedakan kita dengan generasi zaman lalu itu terletak dan sangat mencolok di bagian teknologi. Mungkin sekarang di media sosial itu kita bisa menyebarkan berita-berita tersebut dan kita bisa mencari orang-orang yang percaya akan itu. Dan mungkin di masa lalu itu tidak didapatkan oleh mungkin kakek dan nenek moyang kita. Mungkin menurut abang sendiri bagaimana penggunaan kira-kira media sosial ataupun media komunikasi yang terjadi saat ini bang? Menurut abang sendiri itu bagaimana seharusnya? Ya, kalau kita sebagai generasi milenial sih ya, menghadapi perkembangan zaman di sosial media itu ada tuntutan untuk kita, yaitu tuntutan untuk tetap berpikir kritis dan responsif. Kan di tengah keadaan seperti ini, seperti corona ini, kita lebih aktif menggunakan media sosial. Yang harus kita bangun itu adalah nilai positif yang bisa mempengaruhi orang lain. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan sama teknologi sekarang itu seharusnya dapat kita manfaatkan untuk menggali informasi yang benar, untuk mendapatkan pengetahuan yang berguna, dan menyebarkannya ke masyarakat lain yang mungkin masih belum mendapatkan akses seperti kita. Contohnya kayak kegiatan kita ini kan adalah bagian daripada menyebarkan nilai-nilai positif, menyebarkan ilmu, menyebarkan pengalaman. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih yang harusnya kita lakukan sebagai generasi milenial. Di samping itu juga kalau kita bisa, kita upayakan untuk memberikan edukasi tentang bagaimana menangkal hoax atau berita bohong, dan juga memperkecil gerak ujaran kebencian. Dengan cara apa? Dengan cara kita sendiri harus berhenti untuk memproduksi, menyebarkan berita hoax ataupun ujaran kebencian itu. Mungkin gitu. Oke, ya, jadi sebenarnya itu kita sebagai milenial itu kita sebenarnya harus responsif ya bang, tapi harus menyebarkan hal-hal yang positif juga seperti itu. Teman-teman semua ya, mungkin positif. Jadi pelajaran juga sama teman-teman dari pandangan dan pendapat dari abang kita Yuda. Oke, selanjutnya mungkin kami juga pengen tahu nih bang, bagaimana sih sebenarnya motivasi dalam hidup bang Yuda sendiri itu bagaimana? Kalau doronganku untuk melakukan
perbuatan-perbuatan yang kayak aku bilang tadi ya, belajar juga berpikir kritis itu aku dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitarku, dari orang tua, dari keluarga, dari saudara, dari teman-teman, dari orang teman-teman sahabat-sahabat di kampus kayak Rivaldo ini juga. Karena selagi masih ada mereka, selagi masih ada yang ada di sampingku, aku selalu semangat untuk berbuat sesuatu yang baik. Tapi aku sendiri sadari bahwa nggak menutup kemungkinan mereka bakalan pergi juga atau bakalan berpisah sama aku, entah karena waktu, pekerjaan atau apa. Sehingga ketika aku menyadari bahwa kita semua nggak akan bisa sama-sama selamanya, aku berusaha untuk selalu berbuat baik. Sampai akhirnya nanti ketika memang ada saatnya aku yang harus pergi meninggalkan orang-orang di sekitarku, aku udah mewariskan nilai-nilai yang baik. Nah, itu motivasiku. Ingin berbuat baik bagi semua orang, terutama orang-orang di sekitarku. Oke, jadi itu ya Bang. Jadi dari orang sekitar, dari orang-orang yang terdekat juga bisa memotivasi kita dan menyupport kita juga ya Bang. Oke, jadi teman-teman semua, kita sudah sampai di penutup dari podcast kita bersama Bang Yuda. Jadi di sini saya sebagai host meminta Bang Yuda untuk memberikan pesan khususnya untuk tenaga medis dan juga memberikan semangat dan motivasi kepada teman-teman milenial yang mungkin sekarang sedang menjalani karantina karena pandemi COVID-19, Bang. Oke, untuk yang pertama mungkin buat petugas medis tadi ya. Yang salah satunya juga adalah ibu saya, mama saya petugas medis. Nggak bisa banyak mengucapkan ucapan yang baik, tapi aku cuma pengen ngasih ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk semua petugas medis dimanapun bertugas di Indonesia ini. Sekalipun banyak kesulitan yang ditemukan di lapangan, tapi aku selalu melihat petugas medis itu bekerja sepenuh hati. Mungkin yang bisa kita sampaikan adalah ucapan terima kasih dan terus mendoakan dengan tulus untuk seluruh petugas medis agar tetap bisa bekerja dengan baik dan menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi Corona 19 ini. Semoga apa yang mereka kerjakan dapat berbuah baik dan juga menjadi amal pahala bagi mereka semua. Nah, untuk teman-teman yang sedang menjalani karantina ya pasti bosan lah ya. Tapi jangan lupa dalam kebosanan kalian, dalam jenuhan kalian, tetap kita punya pilihan untuk berbuat baik, yaitu dengan cara menyebarkan berita-berita yang baik. Dan selain itu juga kita harus mengisi kapasitas diri kita dengan belajar dari rumah atau bekerja dari rumah, mendapatkan ilmu dari rumah. Banyak medianya kayak podcast ini, kayak ada ruang-ruang belajar lainnya. Nah, isi kegiatan yang bermanfaat supaya dalam keadaan sedang seperti ini pun kita tetap bisa membangun kapasitas diri kita untuk jadi milenial yang baik. Oke Bang Yuda, terima kasih untuk jawaban Abang, terima kasih pendapat dan juga perspektif dari Abang sendiri, dan juga kami dari teman-teman milenial juga berharap Bang Yuda tetap bisa mengembangkan potensi dan bakat yang bisa Bang Yuda punya saat ini, dan juga berdoa untuk ibu dari Abang Yuda sendiri yang sebagai tenaga medis untuk menjaga kita, untuk membuat kita semakin pulih. Semoga keadaan semakin pulih, dan juga kami berharap untuk teman-teman semua walaupun di karantina di rumah jangan terlalu bosan ataupun bahkan berasal dengan kebosanannya tapi tak produktif. Kita buat sesuatu yang baru seperti kami juga mungkin seperti teman-teman juga pernah bosan, tapi kami membuat suatu inovasi baru berkarya untuk dapat berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Kira sudah sampai di ujung acara podcast kita. Semoga teman-teman semua tetap di lingkungan semesta dan juga tetap berkarya dan juga tetap produktif. Terima kasih teman-teman semua, dan juga terima kasih kepada Bang Yuda.